Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ij'alu min sholatikum fi buyutikum. Ij'alu ndadekakena sapa sira kabeh. Ndadekakene mau min sholatikum saking salate sira kabeh. Fi buyutikum ing dalem pira-pira omahe sira kabeh. Wala tatakhiduha lan aja ndadekaken sapa sira kabeh ing buyutikum. Aja ndadekaken kuburan ing pira-pira kuburan. Rawahu riwayataken ing hadis Sahih Bukhari, Imam Bukhari. Teng mriki Kanjeng Nabi dawuh, Ij'alu min sholatikum fi buyutikum. Jadikanlah sholat kalian semua, itu sebagian sholat kita semua itu dijadikan melakukan sholatnya itu di dalam rumah kita masing-masing. Artinya sholat kita itu kan beragam. Ada sholat yang berupa maktubah. Maktubah berarti fardu. Ada sholat yang berupa mandubah atau yang disebut sunnah. Adapun kalau sholat maktubah berjamaah ini sebaiknya dilaksanakan di dalam masjid untuk berjamaah. Tapi tidak boleh semua sholat itu dilakukan di luar rumah. Kita harus melaksanakan sholat-sholat sunnah. Sebagian dari sholat kita setiap hari itu ada yang dilaksanakan, dilakukan di dalam rumah kita masing-masing. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi dawuh wala tatakhiduha kuburon, jangan sampai rumah kita itu dijadikan seperti halnya selayaknya seperti kuburan. Orang kalau toh memang kita ketika kok tidak rumah itu ketika tidak pernah dibuat sebagai untuk ibadah atau tidak pernah kita melaksanakan sholat di dalam rumah kita, maka rumah itu seolah-olah seperti hanya kuburan. Kuburan itu kan tempat sepi. Kuburan itu tempat di situ bersemayam para jenazah yang mana mereka tidak pernah bisa melakukan sholat lagi. Kuburan itu identik dengan kesepian, kesunyian, kegelapan, bahkan malah horor barang kan. Kuburan kok. Ketika rumah kita tidak pernah dibuat untuk ibadah, maka rumah kita ya seperti kuburan, hawane ora tentrem, tidak nyaman. Maka Kanjeng Nabi dawuh di sini, jadikanlah sholat sebagian sholat sunnah kita itu dibuat dilaksanakan di dalam rumah. Berarti memiliki identik dengan kesunahan. Tapi tidak hanya melulu sholat yang dimaksud Kanjeng Nabi di sini. Ya kita harus melaksanakan ibadah yang lain seperti hanya baca Quran, seperti hanya wiridan, dzikiran, itu juga dilaksanakan di rumah supaya rumah kita itu terasa tentram, tenang, padang, tidak seperti kuburan gelap, sunyi dan lain sebagainya. Karena manakala rumah itu dijadikan tempat ibadah, dibuat tempat ngaji, dibuat tempat baca Quran, dibuat tempat sholat sunnah, maka rumah kita akan menjadi enak di hati niku, neng ati neng rasa niku padang, tenang, tentram, bisa menenteramkan yang ada di isi rumah kita. Anak kita, istri kita, semuanya itu akan merasakan ketenangan karena rumah kita dibuat untuk ibadah. Mula kaya maca Quran itu wis fadilahnya kan juga sudah kita ketahui, iso madangke ati, iso nenangke pikiran dan lain sebagainya. Maka sholat niku, maka ketika kita melakukan sholat maktubah atau wajib di masjid, nah iso qobliyah atau ba'diyahnya itu dilaksanakan di rumah. Kan onten sing kadang ya kita niku berarti husnudzan saja dengan orang yang ada di masjid. Kok kaya-kaya ora tau sholat ba'diyah ya bar sholat wajib langsung do balik. Mungkin saja dia mempraktekkan hadis ini, mungkin dilakukan sholat ba'diyahnya di rumah.
Kan memang ada yang semacam itu. Yaitu memang sunnah. Dan memang yang disunahkan itu yang di rumah itu memang sholat sunnah. Meskipun yang mriku jamaah niku identiknya kan di masjid. Kita juga bisa jamaah di rumah, tapi sebaiknya dilaksanakan di masjid kalau itu sholatnya maktubah. Tapi kalau untuk sholat sunnah, apike teng daleme dewek-dewek. Niki memang agar rumah kita itu dibuat untuk tempat ibadah. Mula nek omah kok digawe tibaan, digawe ngaji, didamel maca Quran, digawe mujahadahan, digawe dzikiran niku insyaallah rumah niku menjadi padang. Berarti tidak hanya melulu ibadah itu di masjid saja, tidak. Tapi rumah juga harus dibuat untuk tempat ibadah. Jangan sampai napa wala tattakhiduha kuburan. Jangan pernah dijadikan rumah itu seperti kuburan. Maksudnya apa? Rumah kalau tidak dibuat untuk ibadah itu mesti arek kaya kuburan. Rasane gersang, rasane sunyi, rasane gelap, teng ati enggak nyaman. Niki napa rawahu al-Bukhari. Lajengane melih ijtanibu as-sab'a, ijtanibu ngedohono sapa sira kabeh as-sab'a ing perkara 7 al-mubiqati, pira-pira kang ngrusakake amal. Jauhilah 7 perkara. Kanjeng Nabi dawuh, jauhilah 7 perkara yang di situ akan bisa, perkara tersebut akan bisa merusak amal-amal kebaikan kita. Apa saja? Yang pertama asyirka, rupane syirik billahi kelawan Gusti Allah. Ini jelas. Yang pertama yaitu mensekutukan Allah. Bahkan ini dosa paling besar-besarnya dosa ini ya syirik billah. Bahkan Allah tidak akan mengampuni dosanya orang yang syirik. Tapi kalau selama masih dia itu cuman orang ini cuman ya, semua dosa itu tidak ada cuman. Dosa itu pasti tetap gaweane, namanya saja dosa itu berarti ngelawan Allah, mau kecil mau besar. Tapi kalau sudah masuk syirik, ini sudah yang keterlaluan dosanya. Dosa besar zina, dosa besar judi, mabuk, ini masih kalah dengan dosanya syirik. Selama kok mereka mau tobat, maka dosa mabuk, judi itu masih bisa diampuni dengan taubatan nasuha. Tapi kalau syirik ini ketika sudah sampai matinya kok dia masih melakukan kemusyrikan, maka tidak akan diampuni oleh Allah. Ora bakal kok teng mriku mlebu surga. Tapi kalau dosanya tadi minuman keras, selama dia masih punya iman, tapi dia juga pernah melakukan pertaubatan yang luar biasa, insya Allah masih ada pengampunan Allah. Yang kedua wasihro, lan sihir. Ini juga merupakan 7 perkara, salah satu 7 perkara yang di situ akan melebur pahala kita atau amal kebaikan kita. Yang kedua itu sihir. Sihir itu apa? Sihir itu berarti melakukan tipu muslihat. Dengan cara apa? Dengan cara mendatangkan makhluk-makhluk ya kaya dene punya rewangan, adanya jin, onone setan. Nah, ini juga termasuk sihir. Beda dengan musyrik. Nek musyrik kan penggadaian iman. Kalau sihir itu dia masih, misalkan orang muslim, dia masih Islam, tapi dia mendatangkan tipu muslihatnya itu dengan cara mendatangkan rewangan berupa jin, berupa setan, tipu muslihat seperti santet, seperti ya kaya pesugihan mungkin ya, pesugihan artinya, atau gendam, nah semacam itu termasuk melakukan sihir. Sihir itu berarti sesuatu yang di luar akal tapi itu untuk melabui orang. Nah ini termasuk sihir. Wakot lan nafsi lan mateni awa-awaan alati kang harroma kang ngaromaken sapa Allah Gusti Allah illa bil haqi, kecuali kelawan hak. Termasuk dosa yang bisa melebur amal kebaikan nomor 3, yaitu membunuh sesama manusia, membunuh sesama teman, sesama manusia. Tapi apa? Yang mana
teman atau manusia yang kita bunuh itu yang diharamkan Allah, tidak dalam rangka kita mempertahankan diri atau tidak punya hak dalam membunuh orang tersebut. Maksudnya pripun? Maksudnya tiba-tiba kita punya tetangga kok terus dipateni, atau kita punya melihat orang toko-toko langsung dikebuki, melukai, sampai bahkan membunuh. Nah, ini ya dosa besar juga. Kecuali ketika kita membunuh itu illa bil haq. Artinya illa bil haq itu berarti manakala kita itu terdesak, tertekan, awak dhewe garek dibacuk. Terus dhewe tekan duweni napa arek ditembak utawa arek dibacuk karo mungsuh atau rampok misalkan. Kita secara tidak langsung refleks nyekel napa jenenge bendo bales cepet-cepetan bacuk. Lah niki kan bil haq namanya. Bil haq itu berarti mempertahankan iti seluruh keberlangsungan kehidupan kita itu lebih penting manakala kita itu terdesak untuk dibunuh orang. Ini berarti kita bisa melawan apa bahasanya apa? Bela diri. Nah, membela diri itu boleh manakala di situ kita terancam nyawa kita mati. Tapi kalau membunuh tiba-tiba kita membunuh, nah ini yang tidak diperbolehkan. Wong kayak melukai saja nggak boleh, apalagi kok membunuh. Tapi nek punya hak itu tadi, seperti kita dirampok, anak kita diculik, kemudian diancam, nah, kita menyelamatkan anak kita dengan resiko kematian nyawa kita. Nah niki ketika kita membalas, nah niki masih dalam rangka apa bil haq. Kemudian wa akla riba lan mangan bondone lan mangan wa akla lan mangan ariba ing riba utawa wa akla riba lan mangan bondo riba. Nah niki jelas ya. Ini juga termasuk kategori 7 perkara yang akan merusak amal kita atau menghapus amal kita, yaitu memakan harta riba. Riba niku macam beragam bentuknya, tapi yang kita tahu contoh kecil seperti ya nganakake bondo. Artinya ketika kita meminjami uang 100.000, kemudian kita menjanjikan, kita mensyaratkan besok ketika sudah dipulangkan 1 minggu lagi harus ditambahi 10.000 ya. Setiap 1 minggu 10.000, setiap 1 minggu 10.000 lah, ini namanya riba juga. Nah, maka kita tidak diperbolehkan. Beda lagi ketika kita meminjamkan uang, kemudian uang yang orang yang dipinjami tadi dia berjanji, esok insya Allah nek aku di rezeki akeh duitnya rata balik 100 tak tambahi. Nah ini boleh kita menerima tambahan uang pinjaman yang dari kita 100.000, kemudian kita menerima lebih dari 100.000, asal bukan kita yang mensyaratkan, tapi orang yang meminjam itu kok mensyaratkan sendiri. Orang mensyaratkan tapi berjanji, dan itu pun ketika dia kok tidak punya rezeki tambah, padahal dari awal dia bilang seperti itu, kok njuk terus sorry ya aku kok anone 100.000 tok ora iso nambahi, ora apa-apa, kita tidak berhak untuk menagih tambahannya. Dan hadis niku ya bilang, berkata lagi dengan Nabi dawuh, api-api wong sing nyilih duit. Api-api wong sing nyilih duit itu dia ketika memulangkan uangnya nambahi. Kula ngambil Pak Sigit 1 juta. Pas aku balekke tak tambahi 50.000. Niku api-api kula. Ojo terus meligi mindok 100.000 apa 1 juta. Karena kita itu sudah dipinjami saja sudah matur suwun sangat kan, rasa berterima kasihnya kan luar biasa. Maka wujud terima kasih itu kita sebaiknya Kanjeng Nabi dawuh sebaiknya kita nambahi ben esuk ya nek dijileneh men gampang barang to ya ora mintok, ora semata-mata mintok ya kan ngoten niku barang ya terjanjine aku 1 bulan tak kei tak balekke ya yuk ditambahi. Niku api-api niku. Maka kita yang selaku meminjamkan juga punya pahala, yang meminjami ya punya pahala, yang pinjam juga punya pahala. Tidak hanya pahala didapat oleh orang yang meminjamkan saja. Justru malah api-api wong niku ngutangi Pak Sigit. Karena kalau orang itu kok memang hutang, uang itu nek memang kepepet utang, itu berarti dia butuh. Wong butuh itu mestinya ya butuh iso gawe
napa jenenge nafakoi anak bojone. Ketika kita lihat napa jenenge yang orang yang pinjam itu kan kita bisa tahu karakternya, oh iki memang wongnya butuh. Tapi nek wis sing kulino jile ratu balik ya kuwi mending langsung mawon. Di ngapunten nggih, kula ndek duit meskipun ndek duit. Ya niku lah ya. Kita kan bisa punya lihat karakter. Lah lihat-lihat dulu, tapi jangan terus lihat-lihat dulu. Lah maka dari itu hadis ini berlaku untuk bukan hanya yang meminjamkan dan yang pinjam, tapi itu semua punya hak pahala. Tapi kalau yang real memang betul-betul api-api wong ngutangi niku orang memang sing mriku kepepet butuh. Wah niku luar biasa. Nulungine niku luar biasa. Ganjarane akeh niku wonten niku hadis yang cuman spesifik bahas itu. Terusane meneh wa aklama lil yatimi lan mangan bandane cah yatim. Lah niki luar biasa dosane nek niki. Wong cetha yatim niku orang yang anak yang di situ wajib kita nafkahi, wajib kita lindungi, wajib kita napa jenenge bantu apa yang menjadi kebutuhan anak tersebut, kok malah diji kok duit ya dosane tumbuk-tumbuk. Maka ketika kita mengalokasikan anak yatim kok bercampur dengan barang harta yang lain, ini kita hati-hati sekali. Iki cincah yatim harus dipisah. Dan itu harus dicatat. Iki yatim mau utuh ki sing direk sampean kayak gini. Nek yatim ya kita tidak boleh mengambil sepeser pun sepirak pun. Tapi kalau masih bahasanya ambigu, ya separuh-paruh lah. Iki aku sing sedekah, sing siji gawe tasarufan, sing siji gawe yatim. Gawe sing siji gawe bakti sosial umum, sing siji yatim. Separuh. Nah niku berarti ketika kok ana wong kok ngamali seinfak 100 berarti 50-50. Nah niki kan kita tahu niku dari apa namanya ikrar orang yang infak. Tapi kalau iki 100.000 wis khusus yatim, nah wis awak dhewe ra iso terus kemudian 1.000 atau 2.000 dialokasikan selain yatim. Maka yatim niki orang yang anak yang wajib kita nafkahi kok malah diganggu. Nah, ini dosa besar. Wal tawalli yaumaz zahfi. Wa tawalli lan mendo apa jenenge mundur yaumaz zahfi ing dalem rukete perang. Niki pun juga termasuk kategori 7 perkara yang akan menghapus melebur amal kebaikan kita. Apa itu? Kita mau mundur dari medan perang. Payah ya medan perang. Misalkan kaya awak dhewe dadi warga Irak. Apa kok Irak? Iran ya. Pas nalika berkecamuk perang seperti itu, awak dhewe kok pas kok nyekel bedil kok wis lah aku tak bali wae nang Indonesia. Kok cementak. Dicekeli bedil kok langsung dhewe kon bali padahal wis kita itu sudah warga Iran. Wah kok jebulane aku merantau nang kene kok magek perang tak bali ya. Iku sebab lah ini malah iki dosa lho iki. Watawali yaumaz zahfi. Nek kaya potone awak dhewe kita lak ngono kuwi. Aku tak umpetan wae lah. Lah padahal di sini mundur dari medan perkecamauan perang yang itu di situ melebur negara kita, merusak negara kita, bahkan harta kita, nyawa kita kok di situ diremuk, dihancurkan oleh warga asing. Iki ora oleh mundur. Lagi nek mentale kaya awak dhewe gitu. Wong Iran kok kaya awak dhewe ya ora sida menang karo Amerika. Kayak kaya ngono berkecamuk. Maka dari itu, kenapa kok Iran sekarang kuat? Karena mereka mengamalkan hadis niki. Bahkan tidak ada satupun warga yang protes menolak untuk genjatan senjata. Kabeh pengen ayo lawan sak entek sak rampung ini karena memang mereka itu sudah punya mental hadis niki. Memang diamalkan sekali ini hadis watawali yaumaz zahfi. Beda kayak Amerika sekarang perang tapi banyak yang demo untuk supaya menghentikan perang. Tapi kalau warga Iran durung ono demo kok di situ mbok leren wae to Pak perangnya kok medani temen ora ono. Mula kekuatan Islam niku semenjak dari dulu sampai sekarang itu karena memang mereka ini memegang hadis-hadis apa sing dadi dawuh Kanjeng Nabi. Karena memang pertaruhan nyawa ketika di medan perang kok mempertahankan harga diri negara
ataupun apa jenenge suku niki memang di di balasan dari itu semua itu memang surga. Api-api wong niku nalika mriku matine syahid. Maka di situ dipegang tenan oleh orang Islam zaman dulu, tapi ya nek saiki mbuh saiki awak dhewe rono londo kita ya gawe gua mlebu gua sementing umpetan nang sentrong niku. Nah, niki termasuk niku. Kemudian waqad fal muhsanati wa qadafa utawa waqad fal muhsanati lan dalih pira-pira wadon kang den reksa al ghafilati pira-pira kang lali al mukminati pira-pira kang iman. Rawahu riwayat hadis sapa Syekhon Imam Bukhari Muslim. Di sini yang terakhir termasuk kategori 7 perkara yang diperintah oleh Kanjeng Nabi menjauhi. Karena apa? Karena efeknya dia akan melebur amal kebaikan kita, yaitu apa? Jangan pernah sekali-kali kita itu menuduh perempuan yang solihah, kok menuduh kita itu wong wedone kok zina. Waqad fal musonati al ghafilati al mukminat. Padahal dia itu solehah, orang perempuan mukmin, perempuan solihah yang dia ghafilat itu lali dengan dosa-dosanya atau lupa dengan melakukan dosa. Wong lali karo nglakoni dosa kok dituduh zina. Nah, ini orang yang menuduh ini dosanya dosa besar sekali. Maka dari itu ketika ada orang kok menuduh si A zina, si B zina, ini jangan pernah kita digugu. Karena apa? Karena orang yang menuduh zina itu manakala dia itu bisa diterima oleh hakim ketika ada orang itu 4 orang atau 2 orang minimal itu melihat langsung duhulus safah ilal farji. Ono wong wani nuduh zina itu ketika dia itu melihat dakare wong lanang mlebu nang farjine wong wedok. Ora minta terus minta rangkulan terus kemudian itu belum bisa kita kategorikan zina. Oh, berarti zina itu orang yang menuduh saja harus memang menyaksikan secara kasat mata, orangnya juga berakal, tidak pernah bohong. Itu klasifikasinya seperti itu. Jadi nek ana wong kok kayak nglakoni, kita jangan pernah mempercayai hal itu. Meskipun pada kenyataannya memang iya, tapi kita jangan pernah langsung begitu mendengar hal semacam itu kita terus mempercayai hal itu. Karena orang yang menuduh, orang yang berani berdalih si A zina, si B zina itu harus mempunyai karakter semacam itu. Melihat secara langsung, saksinya harus 2 orang, itu pun berakal, dia tidak pernah berbohong, dia bersyahadat, dia berani dibeat di syahadat dan sebagainya. Terus minta uang-uang untuk ngomong kayak ngelakuin zina. Ini jangan pernah kita mempercayai. Karena orang yang mendalih zina itu tidak sembarangan. Maka dari itu nek wong biyen niku nek nglakoni nek wong kayak cuman sebatas berduaan kemudian itu belum berani menyatakan zina, tapi itu sudah dilarang, tapi tidak dalam rangka niku langsung nuduh kae wis zina, mboten. Nah, niku termasuk sesuatu yang melebur dosa kita 7 perkara tadi. Apalagi yang dituduh al-muhsanatil ghafilati al-mukminat. Wong wadon sing terjaga dari apa? Terjaga dari dosa. Apalagi dia mukmin. Nah, ini kan kategori solihah. Wong wadon sing cetha solihah kok dituduh zina. Nah, maka kita tidak boleh ngebyah uyah mempercayai si A si B itu zina, mendakwa. Ahabul a'mali utawi luweh demen-demene pira-pira ngamal ilallahi maring Gusti Allah taala iku adwamuha luweh langgeng-langgenge amal wa in qala lan senajan kidhek apa amal. Rawahu riwayating hadis sapa Syekhoni Imam Bukhari Muslim an Aisyah saking riwayat Sayyidah Aisyah. Hadis yang berikutnya yaitu 34. Di sini Kanjeng Nabi dawuh ahabul a'mal, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Adwamuha wa in qala. Sesuatu yang di situ
continue dilakukan, istiqomah dalam melakukan ibadah tersebut, amalan tersebut, meskipun itu wa inqala, meskipun sedikit. Orang itu ketika kok beramal, misalkan mintok moco sholawatan tibil qulub bar sholat maktubah 3 kali saja, tapi kok dilakukan itu istiqomah, dia sepanjang hayat, sepanjang hidup dia melakukan amalan sedikit itu. Ini bahkan lebih baik daripada 1 hari kita beramal membaca sholawat tibil qulub sampai 100.000 kali misalkan, tapi setelahnya itu 1 tahun kemudian wis orang ngamal meneh, lali meneh, terus ngamal meneh 100.000 kali, kemudian 2 tahun kemudian wis lali meneh. Ini jauh lebih baik sing pinten, sing cuman 3 kali bacaan sholawat tapi dia iso continue, iso istiqomah. Oh, nek ngono berarti napa? Ngamalan itu ternyata tidak perlu kita itu banyak. Yang penting itu istiqomahnya. Apa saja kok di situ dilakukan secara istiqomah, hal semacam itu akan menarik keberkahan yang luar biasa. Meskipun apa? Walau qolilan. Meskipun amalannya itu sedikit. Mula teng mriki resep awak dhewe niki anggar istiqomah mawon berarti Pak Sigit, ora usah akeh-akeh. Ora usah ngamal ibadah iki overdosis. Tapi pas ngamal ngesuk wis kapok, oh wegah lah saya ngamal meneh kok ngono. Malah mending sing sithik ning ajeg. Nah niki yang luar biasa teng mriki. Arek sithik ning ajeg, ngamal apa saja, mbah itu sholawat, misalkan sholat rawatib misalkan, kok dia lakukan istiqomah, aku isone nenggon ba'diyah qobliyah isya. Nek liyane kok rada abot wong gek campur karo gawean. Lah iso niku tok. Kok iso istiqomah ya luar biasa. Nek salat wengi tahajud koyone kok ora kuat nek iso istiqomah. Kala-kala pas nalika melek iso tekan subuh. Salat napa wau tahajud misalkan. Tapi sesuk wis sakjege serang lakoni nek mending sing salat rawatib mentok niku 2 kali tapi iso aja. Tapi ya sekali-kali salat sunat apa saja, amalan apa saja itu ora ketung saumur hidup 1 kali niku kala-kala ya dilakoni. Wis tau lah ngono wae. Meskipun ada andalan, ada ibadah andalan. Artinya andalan itu yang dipegang yang kemudian bisa istiqomah di dalam amalan tersebut meskipun sedikit. Misalkan aku sholat sunnah isone mendak rawatib, ba'diyah qobliyah isya. Mun niku cekeli tekan akhir hayat. Nah niku termasuk istiqomah namanya. Tapi yo semua ibadah sholat sunat nek iso dipraktekkan semua. Ora kitung saumur hidup 1 kali. Tapi ana sing gawe andalan, sing gawe cekelan, gawe harian. Niki lho hariane aku cekelan iki. Sholawat pun juga sama. Ada yang buat harian. Aku sholawat tibil qulub setiap dina bar sholat 3 kali ajeg. Nek sing akeh-akeh ra kuat. Carane kuat ya mentok 1 kali tok seumur hidup lah, mending sing 3 kali tok wae. Sing mesti istiqomah ning ngapine dawuh. Terusane melih ahabul a'mali ilallah. Ahabul a'mali utawi luweh den demen-demen ini pira-pira amal ilallahi maring Gusti Allah taala iku attamuta, iku antamuta yen to mati sapa sira. Walisanuka hali utawi lesan sira iku radbun kang teles min dzikrillahi sangking dzikir maring Allah taala. Rawahu al-Baihaqi an Mu'ad. Niki suatu ketika ana hadis niki ana riwayat, suatu ketika sahabat Mu'ad bin Jabal niku sowan marang Kanjeng Nabi. Kemudian bertanya, "Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, amalan sing paling dicintai Allah niku amalan sing kepiye nggih Gusti Kanjeng Nabi?" Kanjeng Nabi kemudian jawab, "Antamuta walisanuka radbun min dzikrillah." Amalan yang paling dicintai Allah itu manakala ada seseorang itu meninggal dunia, tapi akhir hayat dari orang tersebut lesannya itu mengucapkan zikir kepada Allah Ta'ala. Ono wong nalika arek mati, akhir hayat dia kematian, zikir marang Allah Ta'ala. Ini amalan sing paling luar biasa. Tapi kan amalan ini kan tidak bisa terus kemudian kita itu dibuat untuk ngisuk nek aku rek mati tak ngamal iki kan nggak bisa, karena kematian itu misteri, direncanakan nggak bisa, karena ini misteri.
Maka bagaimana caranya supaya kita itu nalika arek mati kok ting mriku kok ketika kok malaikat sinten Israil niku kok teko awak dhewe kok pas dzikir niku bagaimana caranya? Maka caranya orang itu kematian itu kaprahnya ghalibnya itu memandang sesuai dengan kebiasaan manakala dia hidup normal. Nek pas nalika hidup normal kok orang itu kok melakukan kemaksiatan, ngomongi elek, insya Allah ya matine ya ora adoh saka niku. Tapi ketika orang itu kok dalam kehidupan biasanya kok sudah mengamalkan, membiasakan diri dengan dzikir-dzikir kepada Allah, ibadah kepada Allah, maka ketika dia menjemput ajalnya, insya Allah dia juga tidak jauh dari amal yang baik tersebut. Oh berarti nek ngono kebiasaane, tergantung kebiasaane Pak Sigit. Nek awak dhewe kok kebiasaane misah-misuh. Pas nalika arek mati njalai pas mijan. Kok pas kayak mati plek lah ya biasa wae. Ah niku sing bahaya teng mriku niku. Jan kok pas kayak mak plek cek. Dilelai pas kesetrum kok kecap kedupak jaran ya wah kok langsung mak plek lah ya lo. Ning astagfirullahaladzim langsung plek lah kan memang biasanya astagfirullah kok. Berarti menurut kebiasaan. Oh berarti teng mriki Kanjeng Nabi niku ndawuh iki awakmu ke membiasakan kebaikan. Soalnya apa? Soalnya ketika kita membiasakan kebaikan, maka matinya pun tidak jauh dari kebaikan. Maka dari itu wa antamu tawalisanuka radbun bindillah ini ku ya ngoten. Kita itu supaya memperbanyak membiasakan radbun, basah. Mulut kita itu basah itu pasti sering untuk dzikir kepada Allah. Maka ketika kita dijemput ajal niku ya biasane wong niku ya mong sing sok dzikiran ya insyaallah pas nalika wafat ya pas ke Allah la ilaha illallah sak pitute ngamal-ngamal yang baik. Termasuk sinten niku kaya Mbah Rori niku lak yang ngoten niku praktek Mbah Rori pas ngamali pas ke la ilaha illallah. Karena memang beliau pada masa hidupnya sering sering dzikiran kepada Allah. Mula ngoten niku. Termasuk niki gawe pepeling buat kita semua supaya kita membiasakan diri dzikir atau memperbaiki amal kita, mengajarkan kita itu supaya ngapi kabeh karo apa mawon supaya nalika pas jemput ajal niku ya pas dalam keadaan baik atau husnul khotimah. Kathah napa nika orang-orang yang ketika di situ kok biasanya itu orangnya itu melakukan kemaksiatan mati ini ya pas nalika nglakoni maksiat. Rawahu riwayat sopal Baihaqi an Mu'ad saking Mu'ad bin Jabal. Ahabu sholati sumakallah wallahu alam bisolat. Wallahu alam bisawab. Muga-muga monggo kita tutup ngaos menika kanthi wasan selawat tapi saderengipun mugi-mugi estu napa ingkang dados ngaos kita dalu menika panaringan ilmu manfaat barokah muntafa bih sehingga kita waget ngamalaken napa ingkang dados dawuhipun Kanjeng Nabi wonten ing kitab menika. Monggo kita tutup kanthi selawat sareng-sareng. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awli minal limuqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya warsi al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.